kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini desas-desus mulai makin terang Bang kabarnya. Pokoknya sekarang udah terbalik. Kemarin Pak Jokowi dihajar, sekarang terbalik gitu. Nah, kabarnya Sekarang mereka semua dikit lagi jadi tersangka dan akan sidang gugatan perdata. Kemudian orang-orang yang ditampilkan sebagai saksi untuk menjatuhkan merusak nama baik Pak Jokowi ya dan Pak Paiman itu sudah mulai mencabut berita dan pikun. Artinya kayak profesor dari mantan itu dulu kan katanya rektornya dari tahun 2004 ke atas sebelum Pak Jokowi kuliah. Bagaimana dia mengaku dia itu adalah mahasiswa Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak lulus gara-gara IP rendah itu kan nggak mungkin. IP kecil pun bisa lulus kok. Ya, apalagi hanya alasan masa ada orang IP rendah nggak bisa lulus ya. Yang penting mau dapat C juga nilainya semua ya lulus juga kan. Kecuali dapat D atau dapat E, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terkait yang Roy Suryo menuduh ijazah palsu itu ya, yaitu mereka ini menuduh bahwa 1000% katanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Mereka meneliti keaslian ijazah dengan teknik digital forensik. Mereka itu mengaku pakar meneliti kebenaran. Mereka mengaku peneliti jujur, tetapi dikriminalisasi. Itu pengakuan mereka. Ternyata bukti kebohongan penelitian Roy Suryo tersebut, sampel penelitian buktinya sekunder kopian. Buktinya kopian, nggak ada asli. Metode digital jelas tidak applicable dan untuk analog dengan asumsi sesat untuk pembenaran. Bayangkan seorang Roy Suryo membuat narasi negatif buat Pak Jokowi. Dia bilang Pak Jokowi datang membawa bukti kopian, kan itu kurang ajar. Ya, udah jelas kalau tidak ada bukti asli fotokopi, bukti asli ijazah Pak Jokowi nggak akan naik ke penyidikan. Lembaga kampus UGM sudah menyatakan Pak Jokowi adalah mahasiswa dan ada ijazahnya. Dan kalau Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan bahwa ijazahnya itu palsu atau dibuat oleh Pak Paiman, Profesor Paiman dicetak di Pramuka, itu bohong ya. Itu bohong itu. Kemudian indikasi pidana Roy Suryo itu adalah berulang kali menghina terhadap Pak Jokowi, menebar kebohongan, hasutan, provokasi ke publik untuk membenci Pak Jokowi, menebar kebohongan, hasutan hingga menimbulkan gaduh di media sosial yang mengakibatkan perpecahan sara sampai kegaduhan nyata di lapangan antara pro yang kontra terhadap Pak Jokowi. Nah, saat diklarifikasi alat bukti, sejak awal Roy Suryo belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi ya. Catat ya Pak Roy Suryo. Ijazah S1, S2, S3 penelitian berangkat dari kopian yang diupload oleh Sandi. Ijazah Jokowi analogi tidak bisa diproses digital dianalisis ya. Pembuktian Polri dengan metode analog. Barreskrim sudah memeriksa kurang lebih 50 saksi dan 12 tempat kejadian perkara. Polda Metro Jaya sudah memeriksa 40 saksi, 7 saksi ahli. Ahlinya aja udah 7 tuh diperiksa. Seluruh jajaran Gama bersaksi ijazah Jokowi. Berkas dokumen ijazah dan lengkap. Bukti jejak di KPU dari wali kota 2 kali, gubernur Jakarta sekali dan presiden 2 kali. Serta foto-foto teman kuliah KKN-nya lengkap. Hasil lapor dan bandel ijazah Jokowi itu identik. Ada hasil laboratorium forensiknya. Kesaksian dari Gajah Mada terhadap adanya kejanggalan. Pengukuhan gelar profesor baru dilaksanakan beberapa tahun setelah diperoleh gelar. Di masa itu pencantuman nama Profesor Sumitro atau Sumitro terjadi tidak hanya di ijazah Jokowi. Pengukuhan gelar profesor baru dilaksanakan beberapa tahun setelah diperoleh gelar. Itu maksudnya profesor itu setelah beberapa tahun, ada juga yang cepat. Gama dengan tegas disertai dengan dokumen lengkap bahwa Jokowi pernah kuliah KKN dan membuat skripsi sampai lulus menjadi sarjana. Itu nggak usah diragukan lagi ya, hai rakyat Indonesia. Jangan dengar
narasi-narasi buruk sama orang-orang yang akan jadi tersangka saat ini. Penghinaan narasi wayang yang ditulis di kaos. Nah, itu contoh penghinaan. Dia itu membuat gambaran wayang kong kali kong, ya. Fotonya memang foto-foto yang bisa dikatakan mirip, dan pasti ada foto anak dan pesan maupun iparnya Pak Jokowi, ya. Pencemaran, penghinaan, menebar kebohongan, hasutan, ya. Provokasi ke publik untuk membenci Pak Jokowi itu dilakukan oleh mereka. Berulang-ulang menebar berita bohong berakibat perpecahan sara. Ini ada Rismon. Kalau Rismon ini dia pakai digital forensik yang membantah bahwa ijazah Jokowi analogis sehingga tidak valid. Diteliti dengan digital analisis. Fraksi penelitian Jepang. RN ini bukan lulusan Yamaguchi, ya. Gamma mendeteksi adanya kejanggalan, bukan kejanggalan itu bukan berarti ada indikasi palsu. Banyak soal yang mirip dengan skripsi Pak Jokowi. Kemudian tindak pidana daripada Rismon itu menyebar fitnah Jokowi pemalsu ijazah, menebar kebohongan, hasutan, provokasi ke publik untuk tidak mempercayai aparat instansi Kapolri, Dirpidum, lapor. Jadi Rismon ini mengajak orang untuk membenci dan tidak percaya kepada Bareskrim, kepada Kapolri, kepada Dirpidum, lapor Polri. Berulang kali menebar berita bohong berakibat perpecahan sara, gaduh di lapangan. Itu. Oleh karena itu, hari ini kita sudah diperiksa untuk klarifikasi bukti dan data. Tanggal 24 dilanjutkan, 21 dan 24 itu akan dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi. Nah, oleh karena itu kita minta supaya penyidikan segera dipercepat, khususnya pemberasannya, agar segera ditangkap, bukan hanya menjadi wacana-wacana, berita-berita yang tidak bermanfaat. Kemudian sudah keluar surat perintah penyelidikan yang ditujukan kepada Kajati, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Ibu Kota Jakarta, di mana tebusannya itu kepada Kapolda Metro, Ketua Pengadilan Jakarta Pusat, Bapak Joko Haji Widodo pelapor, Andi Kurniawan pelapor, Ricumanan pelapor, Maret Samuel Sulken pelapor. Nah, kita bacakan terlapornya, ada itu Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, KRT, Roy Suryo, Notot Prijo, Rismon Hasiholan, Sianipar, Tipauzia, Tisama, Abraham Samad, Mikael Benyamin Sinaga, Nurdin Nurpiansa Susilo, Ali Ridho Ali Hussein. Mereka ini adalah terlapor dan siap-siap, ya, menjalani hidup yang mungkin berponis, ya. Nah, sekarang mereka itu tidak ikhlas kalau mereka dikatakan menghina, dan mereka udah saling tidak mengaku. Bahkan sebenarnya bukti-bukti rekam digital mereka itu ada. Yang sekarang yang mulutnya sangat jahat ini ada beberapa orang yang kita berharap segera. Kemudian kita sudah mengajukan gugatan perdata terhadap orang-orang yang kita anggap merugikan dan melakukan perbuatan melawan hukum. Di antaranya Egy Sujana, Roy Suryo, Tipauzua Tisalma, Kurnia Triroyani, Rismon Hasiholan, Sianipar, Bambang Suryadi Bitor, dan Dr. Gigi Hermanto. Nah, turut tergugatnya Bapak Kapolri, Pak Joko Widodo, dan mantan Presiden Indonesia dan Rektor Universitas Gadjah Mada. Intinya mereka ini adalah orang-orang yang mana saya akan bacakan petitum yang kita akan mintakan ke majelis hakim pada saat persidangan nanti, dan memvonis, meminta mengabulkan permohonan kami, menerima mengabulkan gugatan perdata dari Pak Paiman, ya, sebagai pemohon, sebagai penggugat, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum onreh mahdat terhadap penggugat, menyatakan surat penghentian yang dikeluarkan oleh Bareskrim itu sah, menyatakan surat penghentian penyidikan yang turut tergugat satu pengaduan dibuat oleh tergugat satu sebagai pelapor tindak pidana pemalsuan 263, Bareskrim Polri sah, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat lagi oleh siapapun.
menghukum tergugat untuk membayar kerugian materialnya 750 juta, imaterial 750 juta, memulihkan nama baik rehabilitasi penggugat diumumkan di berita baik nama baik penggugat, nama baik Pak Paiman profesor ini yang dituduh mencetak dan mengetik skripsi Pak Jokowi. Kemudian memulihkan rehabilitasi tergugat, menghukum tergugat. Sebentar ya, saya ada kurangnya Bapak. Baik turut tergugat 2. Nah, turut tergugat 2 ini adalah Pak Jokowi. Ya, kami harapkan Bapak Jokowi bisa hadir ke persidangan. Kalau tidak kan dapat diwakili kuasa hukumnya. Kemudian mendukung dalil-dalil gugatan kita. Karena saat ini posisinya posisi hore gitu. Pak Jokowi bisa membantah, mematahkan semua dengan alibi-alibi, dengan narasi positif, membantah narasi negatif yang dibuat oleh Roy Suryo, Agus Juna dan kawan-kawan. Nah, oleh karena itu semangat terus ya. Selama ini mereka dinilai, dan siapa saja yang mempermalukan Pak Jokowi dengan cara-cara ya ini, mereka ini udah jelas tahu ya bahwa presiden itu adalah manusia yang luar biasa dan super ya, karena ada hak imunitas presiden, prerogatifnya ada. Menurut ketentuan undang-undang ya, presiden itu bisa mengangkat dan memberhentikan menteri, adalah sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan juga merupakan bos daripada jaksa agung gitu. Sangat tidak memungkinkan bawahannya itu menyidik, karena itulah keseimbangan presiden. Jadi bukan berarti presiden kebal hukum dia tidak bisa dipidana, tapi tidak memungkinkan seorang presiden yang lagi mau mencalonkan maupun sebagai presiden untuk melakukan satu perbuatan yang melanggar hukum asusila maupun nilai-nilai sosial. Nah, jadi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang waktu gelar S2-nya dulu di Pajajaran, S1 saya di Pasundan, saya membuat sebuah tesis terkait dengan status hukum presiden sebagai pelapor maupun terlapor. Nah, di situ saya tidak melihat bahwa ada satu orang presiden pun yang bisa dikriminalisasi oleh produk hukum satu negara kecuali tertangkap tangan. Di Indonesia belum pernah. Kasus Bulog Gate, Brunei Gate, gitu. Harusnya yang namanya seluruh baik Abraham Samad maupun Roy Suryo itu dia tahu gitu. Kalau produk hukum itu sudah mementahkan segala hinaan, fitnahan, penghasutan terhadap Pak Jokowi, harusnya mereka berhenti. Mereka tidak berhenti, stop. Bahkan ketika saya memberi saran mereka untuk minta maaf, mau nggak mau ngapain dengan ijazah palsu, ya kan? Nah, ini saya udah tegur Pak Roy Suryo itu kan mantan menteri gitu, mantan anggota dewan, kok begitu ngomongnya Pak? Gitu. Nggak takut? Ya kalau nggak takut memang kan orang bisa bosan lihat bapak seperti itu. Ngomongnya kayak apa ya, kayak mama-mama yang berantem, yang merepet-merepet, yang nggak penting ya gitu. Nah kemudian akhirnya mereka sekarang sedikit lagi jadi tersangka ya. Ya kita lihat, kita buktikan aja. Nggak akan ada buktinya, nggak ada bukti asli. Kemarin dia bawa profesor yang dari UGM. Saya dapat informasi, ya itulah, diberi masukan yang tidak benar. Mungkin bapak ini udah tua, udah mulai pikun, sehingga yang keluar juga tidak nyambung daripada apa yang terjadi gitu. Misalnya Pak Jokowi jadi mahasiswa tahun 80-an, dia jadi rektor. Masa direktur tahun di atas 2000 dia bilang Jokowi mahasiswanya, kan itu nggak mungkin. Nah kemudian dengan sombong, dengan angkuhnya para penghasut, penghujat Pak Jokowi ini seolah ingin menipu seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin ini adalah satu konspirasi karena faktor ekonomi gitu. Karena sudah tahu salah, nggak mau minta maaf. Mungkin sudah terlanjur dibayar dan sudah mendapatkan honor, sehingga dia
nanti takut diminta kembali uangnya gara-gara tidak sesuai target itu. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman, segeralah kalian minta maaf gitu. Nanti saya bilang sama Pak Presiden Jokowi, ya, saya bilang kenapa Pak Jokowi itu walaupun bukan presiden, dia adalah ayah dari wakil presiden. Orang kalau jadi presiden tuh guys, itu kebal hukum ya guys. Itu kalau pensiun 5 tahun dikasih rumah harganya ratusan miliar guys. Ya, kalau dia perang, dia ingin menyumbang, memberi hibah, melakukan satu kontrak, bahkan kontrak tambang pun bisa tanda tangan presiden. Nggak bisa dilaporkan itu melanggar aturan hukum dan lain sebagainya, sehingga contoh Freeport lah gitu. Nah, dan udahlah, kalau kalian mau kebal hukum jadi presiden, ini hukum apa yang dilakukan oleh itu dilanggar oleh presiden kita? Tidak ada, ya, tidak ada berani.